Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, tidak terasa kegiatan pembelajaran kita di pendidikan guru penggerak angkatan 5 ini sudah sampai pada modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kini saatnya saya melakukan refleksi 2 mingguan untuk modul 2.2 ini. Seperti apakah refleksi saya? Mari kita simak bersama. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam kegiatan refleksi ini saya menggunakan model refleksi 4C, yaitu connection, challenge, konsep, dan change. Connection. Dalam kegiatan ini saya akan menjelaskan koneksi atau keterkaitan antara konsep-konsep atau materi pembelajaran dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul saat ini, yaitu 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Seperti apakah keterkaitannya? Bagaimana keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan konsep atau materi pada modul 1.1 tentang filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Dalam modul 1.1 tersebut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Nah, apa keterkaitannya? Bapak dan Ibu guru, pembelajaran sosial dan emosional ini hadir untuk menumbuhkan budi pekerti murid. Jadi itulah keterkaitannya. Selanjutnya, dengan modul 2.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai atau peran guru penggerak adalah kolaboratif. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini harus dilakukan secara kolaboratif gitu, dalam komunitas sekolah. Jadi itulah hubungannya. Jadi kolaboratif. Yang ketiga adalah keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 tentang inquiry apresiatif. Apakah hubungannya atau keterkaitannya? Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, untuk melaksanakan kegiatan inquiry apresiatif di mana kita harus mencari kekuatan diri, kekuatan lingkungan. Nah, kita ini memerlukan tentang kemampuan sosial dan emosional. Contohnya, bagaimana kita bisa mencari kekuatan diri kalau kita tidak memiliki kesadaran diri. Selanjutnya, apa keterkaitannya dengan modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang implementasi pembelajaran sosial emosional. Ada tiga bentuk. Yang pertama, melalui kegiatan secara eksplisit atau tersendiri khusus. Yang kedua, dengan terintegrasi dengan kurikulum. Yang ketiga adalah dengan budaya sekolah. Nah, ini budaya sekolah ini tentunya dengan budaya sekolah yang positif ya. Nah, jadi pembelajaran sosial emosional itu bisa dilakukan dalam kegiatan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, bagaimana keterkaitannya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Ibu yang saya hormati, nah, pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat mengembangkan 5 kompetensi kemampuan sosial dan emosional. Contohnya salah satunya kompetensi tentang keterampilan berelasi. Karena kan mungkin saja dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, itu mengasah anak untuk memiliki keterampilan berelasi. Juga bisa mengasah tentang kemampuan dia untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, tentang kesadaran diri dan pengendalian diri juga. Nah, itu. Selanjutnya, challenge. Nah, setelah saya mempelajari materi ini, ada suatu hasil penelitian bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini akan dapat meningkatkan performa murid dalam meraih akademik. Nah, ini menurut saya sebelumnya
sebelumnya, sebelum saya mempelajari tentang modul ini nih, saya berpikir tidak ada hubungannya antara meraih pencapaian akademik dengan sikap sosial dan emosional. Tetapi saya setelah mempelajari modul ini, ternyata baru saya paham, ternyata memang ada keterkaitannya. Nah, inilah jadi kesalahan saya ketika mengajar. Sebelum saya mempelajari modul ini, ya saya fokus kepada kognitif siswa aja gitu. Mengenai keterampilan sosial dan emosionalnya saya tidak terlalu dihiraukan gitu. Kayak fokus ke kognitif saja. Yang penting anak kan bisa meraih nilai akademik yang bagus gitu. Awalnya seperti itu. Selanjutnya konsep. Artinya konsep-konsep apa yang harus saya pelajari dan saya terapkan nanti dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, definisi pembelajaran sosial dan emosional. Jelas, ketika saya ingin menerapkan tentang pembelajaran sosial dan emosional, berarti saya harus paham dulu apa sih sebenarnya pembelajaran sosial dan emosional itu, bagaimana cara penerapannya dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan sosial dan emosional. Ini juga perlu saya pahami, yang seperti yang telah kita pelajari Bapak Ibu, ada 5 kompetensi atau kemampuan sosial dan emosional. Yang pertama itu kesadaran diri, yang kedua pengendalian diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, hal itu harus saya dalami. Selanjutnya, bagaimana implementasinya dalam kegiatan pembelajaran? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ada 3 bentuk. Yang pertama itu secara eksplisit atau pengajaran khusus, yang kedua terintegrasi dengan kurikulum, yang ketiganya dengan budaya sekolah atau pembiasaan. Atau perubahan. Perubahan apa yang akan saya lakukan setelah saya mempelajari modul ini? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik, sebelum saya mempelajari modul ini, saya fokus kepada kemampuan kognitif saja gitu. Saya tidak terlalu menghiraukan tentang kemampuan sosial dan emosionalnya. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham ternyata kemampuan sosial dan emosional itu sangat penting. Gitu. Nah, oleh karena itu, kedepannya saya akan selalu mengintegrasikan kegiatan pembelajaran sosial emosional ini dalam setiap pembelajaran, baik secara khusus atau eksplisit maupun terintegrasi dengan pembelajaran setiap hari. Bahkan saya akan melaksanakannya dalam pembiasaan atau budaya positif di sekolah. Nah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai seperti saya kurang begitu menghiraukan ya, karena saya fokus kepada kognitif. Kenapa penting? Kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Mungkin kita sering melihat para oknum pejabat yang melakukan korupsi. Saya yakin oknum-oknum itu orang-orang pintar secara kognitif ya, tetapi dia tidak cerdas, tidak pintar dalam hal sosial dan emosionalnya, gitu kan? Tidak mungkin dong kalau misalkan dia pintar atau cerdas dalam sosial emosionalnya, tidak mungkin dia melakukan korupsi. Karena ketika dia ingin korupsi, ketika kemampuan sosial emosionalnya bagus, dia akan berpikir beberapa kali. Dia akan merasa, ini bukan hak saya. Nah, itu kan kesadaran diri ya, yang muncul kesadaran diri. Atau mungkin, saya harus menghargai masyarakat, ini uang masyarakat, uang rakyat. Nah, itu kesadaran sosial gitu ya. Terus ketika saya ini dipilih menjadi pejabat ini oleh masyarakat, oleh rakyat, saya sudah mengambil keputusan saya untuk menjadi abdi mereka, abdi rakyat. Ya seharusnya saya menghargai mereka gitu. Saya bekerja dengan baik, saya tidak korupsi. Nah, itu kan salah satu kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga gitu. Jadi tidak mungkin seorang pejabat melakukan korupsi kalau kemampuan sosial dan emosionalnya bagus. Jadi ternyata ketika pembelajaran
sosial dan emosional ini gagal, maka akan merusak negara, merusak bangsa. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi ya untuk selanjutnya. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu guru, kita lebih semangat dalam mengajar atau mendidik anak didik kita, terutama dalam hal mendidik atau mengajarkan mengenai kemampuan sosial dan emosional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam dan bahagia.